Kenaikan PPN 12% tembus dinding dapur. Lantas apa yang mesti dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam situasi ini? Saya Norben Syukur di NS Channel coba menjelaskan langkah-langkah efektif, langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para ibu rumah tangga untuk menghadapi kebijakan ini. Dukung kami di NS Channel dengan subscribe, komen, like, dan share video-video kami. Saya melakukan riset kecil ya untuk membuat dan menemukan langkah-langkah apa saja yang mesti ditempuh oleh ibu-ibu rumah tangga dalam menghadapi kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Yang paling pertama ya, yang bisa dilakukan adalah evaluasi anggaran rumah tangga ya. Itu. Evaluasi anggaran rumah tangga. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi anggaran rumah tangga ini? Yang paling pertama, perlu melakukan tinjauan ulang pengeluaran bulanan secara rinci ya. Para ibu, bunda-bunda perlu melakukan tinjauan ulang terkait pengeluaran bulanan ya secara rinci ya. Itu yang pertama. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pokok dan kurangi pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak esensial ya, yang tidak terlalu penting tentunya ya. Tuh. Identifikasi kebutuhan pokok itu penting gitu, dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak terlalu esensial gitu, yang tidak terlalu urgent mungkin lah ya di dalam rumah tangga itu. Itu langkah pertama yang bisa ditempuh ya. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan pokok gitu. Nah, para bunda atau ibu-ibu rumah tangga perlu melakukan ya hal ini, yaitu fokus pada pembelian barang-barang yang benar-benar penting seperti makanan, kebutuhan kesehatan, dan pendidikan ya. Ada tiga yang memang harus dibeli: makanan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Fokus saja pada tiga itu. Itu langkah kedua ya. Langkah ketiga, manfaatkan program subsidi pemerintah itu. Nah, para ibu rumah tangga ini perlu cari tahu apakah pemerintah menyediakan ya bantuan atau subsidi untuk meringankan beban akibat kenaikan PPN. Tapi mungkin di edisi berikutnya saya akan jelaskan itu ya, khusus hal ini itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga untuk ya, untuk subsidi ya ibu-ibu rumah tangga ini, subsidi kepada keluarga sebagai imbas dari kebijakan kenaikan pajak 12% itu. Saya akan buat video tersendirinya. Oke. Yang berikut ya, dari poin 3 itu, daftarkan diri ke program seperti kartu sembako, BPJS kesehatan tentu ya, atau bantuan lain yang tersedia itu. Yang belum mendaftarkan diri perlu mendaftarkan diri itu pada hal-hal itu. Yang keempat ya, langkah yang harus ditempuh oleh para ibu-ibu rumah tangga ini ya, belanja cerdas. Oke, belanja cerdas apa itu? Apa saja ya yang dimaksudkan dengan belanja cerdas? Yang pertama, beli barang dalam jumlah besar atau grosir ya, untuk kebutuhan harian karena biasanya lebih murah ya. Ya, beli dalam bentuk grosir itu supaya ada penekanan harga itu. Kalau jumlah
pembelian itu banyak, tentu ada ada pengurangan harga itu. Terus melakukan pembandingan harga barang dari satu toko dengan toko yang lain, atau beberapa pasar dengan beberapa pasar yang lain, sehingga mendapat penawaran yang lebih baik gitu ya. Itulah. Nah, yang berikut adalah manfaatkan diskon atau promo di supermarket. Itu. Silakan itu dilakukan ya, para bunda. Nah, langkah yang kelima yang para bunda bisa lakukan adalah tingkatkan pendapatan keluarga ya. Nah, ini tentu kerja kolaborasi dengan suami gitu ya, untuk meningkatkan pendapatan di dalam keluarga ya. Pertimbangkan untuk melakukan atau mulai usaha kecil ya, untuk menambah itu pendapatan, misalnya menjual kue, kerajinan atau apa, atau bisa menjadi konten kreator ya itu. Lalu cari pekerjaan tambahan, peluang pekerjaan sampingan ya, yang tidak harus meninggalkan rumah itu ya, menjadi freelance atau menjadi penjual online gitu ya. Yang berikut hal yang dilakukan itu hemat energi dan air ya. Kurangi penggunaan listrik dan air untuk menekan biaya tagihan yaitu ya. Barang-barang atau alat-alat elektronik yang tidak terlalu dibutuhkan untuk dinyalakan atau dihidupkan ya, bisa dihemat itu, sehingga listrik dan air ya. Itu artinya dengan air ya, penggunaan air itu harus bijaksana itu, jangan buang-buang air itu. Yang ketujuh, gunakan transportasi publik atau berbagai kendaraan ya. Tuh, kereta api, apalagi yang lain, Jaklingko, Transjakarta gitu, yang ada di Jakarta gitu. Yang berikut adalah ajarkan keluarga untuk berhemat, yaitu mulai hidup hemat gitu ya. Lalu mulai meningkatkan literasi keuangan gitu, sehingga lebih efektif dalam menggunakan uang gitu. Nah, ini langkah-langkah yang saya temukan yang bisa jadi acuan bagi para bunda dalam menghadapi ya kebijakan kenaikan PPN 12% gitu. Tentu masih banyak langkah lain ya yang mungkin sudah dilakukan atau menjadi pilihan para bunda dalam menghadapi situasi ini. Ya, silakan di-share itu, silakan berbagi, silakan komen di channel ini, sehingga banyak juga yang terbantu, yang teredukasi khusus terkait cara menghadapi kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan PPN 12% ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan silakan di-share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang terbantu, teredukasi, mendapat informasi dalam situasi ini. Salam hormat.